banget si proses. Pengetahuan esensialnya dapat nggak? Keterkaitannya dapat nggak? Nih ada pengetahuan nilai dan karakter gitu ya, pengetahuan aplikatif, pengetahuan esensialnya. Kalau dari sini, kalau dari tugas ini kira-kira pengetahuan esensialnya apa teman-teman? Pengetahuan penting gitu ya, yang harus anak-anak pahami, atau konsep esensial yang perlu anak-anak pahami apa menurut teman-teman? Boleh nggak diketik? Oke, perubahan iklim itu berarti esensial. Dampaknya, betul. Perubahan dan dampaknya. Dampak buat apa? Dampak dari sisi itu tadi kan, ekonomi, lingkungan. Udah, perlu nggak yang lain-lain lagi? Upaya mitigasi bisa. Perlu nggak yang lain-lain ikutan? Jelasin lagi misalnya petanya dunia yang harus kita lihat gimana si perubahan iklim itu terjadi. Itu nggak esensial jadinya. Gitu ya, ada hal-hal yang nice to know dan ada hal-hal yang emang esensial dipelajari. Dalam hal ini, konsep esensial itu adalah tentang perubahan iklim, tentang dampaknya, tentang penyebabnya gitu ya, yang related sama si perubahan iklim itu. Dampak ekonomi, dampak lingkungan. Tapi dari esensial konsep, dari pengetahuan esensial tersebut, kita tuh mengembangkan berbagai macam kompetensi. Yang tadi ya, tuh dari konsep ini, jadi sebenarnya si esensial konsep atau tadi apa? Si pengetahuan esensial ini membantu kita jadi alatnya buat anak-anak lebih menerapkan dan mengembangkan, berlatih, mengembangkan berbagai kompetensi yang ada. Itu sih. Yang lain-lainnya ya udah, yang nice to know kesampingkan dulu aja. Jadi anak-anak itu nggak harus banyak yang dipelajari, tetapi mendalam. Nah ini juga nih yang jadi prinsipnya kompetensi based learning gitu ya. Diperluas ke aspek lain yang masih relate, itu tadi relate kan berarti kan pada keterbatasan yang 3 ini, kalau disebut ya sosial, ekonomi, lingkungan gitu. Oke. Tadi ini udah. Ini kayaknya slide aku terakhir deh. Oke. Ini slide saya yang terakhir teman-teman. Siklus assessment-nya. Jadi kalau mau bikin assessment itu, kita punya siklus. Kalau tadi juga udah disebutkan UBD ya. Kemarin teman-teman juga udah diajak mengingat kembali dan merefleksikan tentang proses backward design gitu kan. Yang pertama dilakukan apa sih? Ini tadi, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, menentukan indikator ketercapaiannya. Sama seperti yang tadi kita bikin. Apa sih critical thinking? Dengan ngapain? Critical thinking pakai bikin analisis solusi misalnya. Terus komunikatifnya dengan cara apa sih? Gitu. Ada indikatornya. Indikatornya tuh rubrik sebaiknya juga ada di awal ini banget sih. Itu lalu direncanakan otentiknya, berdesain tugas yang mencerminkan konteks nyata. Tugasnya mau ngapain? Supaya bisa menilai si kompetensi-kompetensi tadi, critical thinkingnya mau dinilai gimana, komunikasinya mau dinilai gimana gitu. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan deep learning yang mengutamakan di sini nggak melupakan refleksi pembelajaran, umpan balik, revisi. Karena ini yang terus-menerus membantu anak buat dapat menunjukkan pengembangan kompetensi yang lebih baik, gitu ya. Tadi aku bilang, udah ada tujuan akhirnya kayak gimana, udah ada asesmen akhirnya yang kita persiapkan. Justru mau mempersiapkan ke sana, kita lewat pembelajaran. Pembelajarannya harus gimana supaya nanti anak-anak siap buat melakukan asesmen otentik di nomor 2 ini. Itu backward ya. Nah, yang terakhir, ketika udah ada si asesmen otentiknya, baru pelaksanaan evaluasi holistik berbasis rubrik tadi. Rubriknya udah ada di awal, menilainya gimana, di sini baru kita lihat hasil akhirnya anak-anak tuh kayak gimana. Oke,
saya berhenti di sini teman-teman. Mulena, aku selesai dulu, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ya? Iya, boleh, tentunya. Keren banget Bu Susan, terima kasih. Ini Bapak Ibu sejalan ya dengan materi-materi kita sebelumnya ya, kemarin gitu kan ya. Intinya bahwasanya ternyata asesmen itu tidak harus berupa tes gitu kan ya, lalu juga bersifatnya otentik, sesuai dengan nyatanya aja, keadaan realnya anak-anak. Dan tadi apapun istilahnya gitu kan ya, sebenarnya hanya ganti istilah, tapi semuanya yang sudah kita lakukan, kita susun dengan baik untuk anak-anak itu tidak ada yang sia-sia, begitu ya Bu Susan ya? Betul. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita lakukan, kalau memang udah sejalan dengan inti pembelajaran itu siapa sih? Anak gitu kan ya? Betul. Prakteknya tuh nggak usah terus jadinya bingung, aduh ini salah nggak ya, ini deep learning bukannya gitu. Enggak sih. Jadi kita sebenarnya menyempurnakan apa yang udah ada, membuat kita lebih aware aja bahwa ternyata refleksinya nggak bisa ditinggalkan loh, gitu kan ya. Ternyata prosesnya tuh bukan soal tentang kecepatan loh, tapi tentang kebutuhan waktu. Ini bukan tentang anak tuh bisa mereproduksi pengetahuan, bisa ngejelasin ini itu, bisa ngomong tapi nggak paham loh, gitu kan ya. Itu ya Bu Susan ya, bukan hanya sekedar tahu tapi paham mendalam gitu. Betul, paham mendalam berarti dia bisa menggunakan itu di konteks A, B, C, D, konteksnya beda. Oh, dia bisa nih secara fleksibel menerapkan ini dalam konteks-konteks yang berbeda, gitu sih. Baik Bu Susan. Nah, saya yakin nih teman-teman Bapak Ibu di sini pasti juga penasaran atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Susan gitu ya. Dipersilahkan mungkin untuk raise hand. Di sini sudah ada 2 orang ya yang raise hand ya Bu Susan ya. Saya coba terlebih dahulu kepada ini Bengkalis Mulyadi Wilis, Bapak atau Ibu, mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih, izin off kamera Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Susan sudah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa terkait evaluasi atau merancang asesmen deep learning. Saya 7 poin saja. Melihat penjelasan yang sudah diutarakan oleh Bu Susan sepanjang lebar itu, saya ngambil di sini kita dulunya bahwasanya mengenal ada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Saya ngambil 2 ke belakang saja. Kemudian sekarang masih kurikulum Merdeka, ada pendekatan deep learning. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah pertama, apakah ada benang merah antara asesmen dalam kurikulum Merdeka atau 2013 dengan Merdeka dan dengan deep learning ini? Artinya senternya di mana gitu, sehingga pembelajarannya itu, sehingga kalau kita melihat nanti ini kan belum diterapkan di lapangan, baru berupa sosialisasi, kemudian mungkin kalaupun diterapkan itu di ajaran baru nanti. Nah, kemudian sementara kalau kita melihat tadi itu tidak harus berupa nilai, kalau saya menangkap ya, harus berupa nilai, tapi adalah seberapa jauh anak itu bisa mengaplikasikan dan bisa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di lingkungan sekolah. Sementara di rapor kita akan ada berupa angka. Jadi mohon penjelasannya. Jadi yang pertama itu adalah benang merah antara penilaian dalam kurikulum Merdeka dengan memakai sistem pendidikan learning ini. Kemudian tidak harus berupa nilai, itu bagaimana penjelasannya? Baik, dipahami Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Mulyadi. Betul ya? Iya, betul. Pak Mulyadi dari Bengkalis. Oke Pak. K13 adalah kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi, betul? Iya, betul. Betul. Jadi kita punya kompetensi inti, kompetensi dasar gitu ya Pak ya? Iya. Baik. Kurikulum Merdeka juga kurikulum yang berbasis kompetensi. Jadi ada kerangka kompetensinya gitu ya, dengan CP gitu. Bedanya kalau kurikulum 2013 memisahkan kompetensi-kompetensi. Ada kompetensi pengetahuan, betul? Yeah. Kompetensi sikap, kompetensi apa lagi? Keterampilan gitu ya. Dinilainya terpisah.
Sementara kurikulum merdeka tuh memandang kompetensi itu sebagai sebuah kesatuan utuh yang kita nggak bisa lagi pisah-pisahkan dalam prakteknya. Kalau anak punya kompetensi itu ya nggak bisa loh cuma ngomongin bahwa kita nggak bisa anak ini punya kompetensi berpikir kritis kalau yang bagus cuma knowledge-nya aja gitu, pengetahuannya aja. Atau yang bagusnya cuma keterampilannya aja. Tapi ini tuh jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisah sebetulnya. Bedanya itu, pendekatan yang lebih holistik dalam pembelajaran, semuanya sama, berbasis kompetensi, Pak. Kalau tanyain apa benang merahnya adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, sama. Kaitannya dengan deep learning sekarang, kita pakai asesmennya gimana itu, Bu? Tadi saya udah jelasin loh, Pak. Jadi, deep learning ini juga suatu pembelajaran yang merupakan pengimplementasian dari pembelajaran berbasis kompetensi. Ada irisannya. Kita nggak mungkin bisa deep learning kalau prakteknya itu ya pendekatan belajarnya nggak berbasis kompetensi. Gitu. Kalau berbasis apa misalnya? Pengetahuan aja gitu ya, bukan kompetensi. Ya ngapain deep learning, baca buku aja, udah selesai jawab soal, kelar. Gitu kan? Deep learning bukan. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya apa benang merahnya? Benang merahnya adalah kompetensi. Yang mau kita tumbuhkan pada diri anak-anak adalah kompetensi. Bukan sekedar anak-anak hafal, bukan sekedar anak-anak tuh belajar. Oke, aku dulu belajar IPA itu waktu SMA tuh ada biologi, ada apa-apa, banyak bab gitu ya. Banyak banget materi yang aku pelajari. Gitu, tapi nggak deep learning. Karena belajarnya masih textbook based. Gitu, kita nggak lihat konteks ini, ngomongin soal klasifikasi tumbuhan misalnya. Ya udah baca aja. Ada kingdom of animal, ada kingdom of plants gitu kan ya. Kalau ngomongin kingdom kan apa namanya? Pengklasifikasian gitu. Habis itu apa? Ya udah, habis itu ulangan, selesai. Itu nggak ada pembelajaran mendalam yang kita paham konsep dan kita bisa menerapkan dalam konteks-konteks yang berbeda. Kalau saya tadi nggak ngomong yang soal kedua penilaian ya, bukan hanya untuk penilaian. Saya nggak bilang bukan tidak ada penilaian, tapi assessment yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Jadi nilai penting nggak? Penting. Ada nilai nggak? Ada. Ya gimana Pak kalau pembelajaran nggak ada nilainya? Pembelajaran kan pasti hasilnya ada nilai kan, makanya ada akhirnya ada assessment of learning ya kan. Anak ini udah sampai mana? Ada penilaian nggak? Ada. Tapi bukan hanya semata-mata buat dapat nilai loh belajar ini. Belajar harusnya sebuah proses yang bisa membuat anak ini sedikit demi sedikit kompetensinya meningkat terus. Itu jadi assessment yang dilakukan adalah assessment untuk meningkatkan kompetensi, termasuk juga mendapatkan penilaian. Saya nggak bilang tadi nggak ada penilaian ya Pak. Saya mau klarifikasi. Gitu. Ini bisa dipahami Pak sampai di sini? Oke Bu, cuman mungkin kalau saya dapat menyimpulkan penegasannya adalah penilaiannya lebih ditimbulkan pada kompetensi Bu ya. Artinya dari segi materi esensial itu apa aplikasinya di anak-anak nanti, kemudian Betul. bagaimana dia menerapkannya gitu. Betul. Jadi apa yang dipahami bukan hanya diketahui, apa yang bisa diterapkannya dalam berbagai konteks di lapangan gitu ya. Kan mendalamnya jadi di situ ya. Kalau tadi yang di chart yang tadi saya tunjukkan itu ada di naskah akademiknya Pak. Ini Bapak juga bisa browsing itu. Yang terakhir itu refleksinya, refleksi belajarnya, gitu. Jadi yang esensi itu 3 tadi ya Pak. Jangan lupa refleksi pembelajarannya buat fit dan apa tadi masukan gitu, umpan balik, refleksi dia sendiri, termasuk juga merevisi apa yang sudah dilakukan dan belum baik gitu sih. Oke, Bu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Kamuli. Terima kasih. Ini aku sambil menjawab juga ya. Ada pertanyaan di chat dari Pak Iswahyu. Bagaimana dengan PAS dan bahkan ujian akhir sekolah? Ada nggak? Nggak ada dong Pak. Penilaian akhir kan saya buat menilai di akhir semester, di akhir tengah semester boleh nggak dites? Boleh. Untuk tesnya seperti apa yang perlu kita pahami?
gitu. Bukan soal ada tes UTS-nya, PAS-nya, ujian akhir sekolahnya yang nggak ada, butuh. Tapi sebagai pembelajaran yang deep learning, sekarang strategi assessment yang seperti apa, gitu ya. Jadi bukan yang nggak ada, boleh dilakukan assessment di tengah semester dan akhir semester, tapi pendekatannya seperti apa? Bisa nggak menilai kompetensi komunikatif, misalnya bisa nggak menilai kompetensi reflektifnya, bisa nggak menilai kompetensi kolaboratifnya, dengan cara apa? Itu sih. Semoga ini juga menjawab pertanyaannya Pak Iswahyudi. Oke, baik, Bu Susan. Yuk, siapa lagi kira-kira? Ada Bapak Sakaria ya? Bapak Sakaria, Bu Susan. Halo Pak Sakaria. Bapak Sakaria dari mana Pak? Mengajar di level berapa? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, jelas. Apakah suara saya terdengar? Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sakaria. Sebenarnya sekarang saya masih mahasiswa PPG. Oh, calon guru ya? Tetapi, ya betul, calon guru. Sekarang saya lagi praktek di jenjang SMK, kebetulan di SMK. Nah, dari beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengikuti pembelajaran daring tentang deep learning. Kemudian kemarin juga sempat ikut. Nah, untuk kesempatan yang pada malam ini saya ingin menanyakan sebenarnya tentang khususnya penggunaan teknologi. Karena seperti kita tahu bahwa jika misalkan khususnya SMK yang dituntut memang untuk berpikir kritis seperti tuntutan kemampuan 20 abad 21, salah satunya adalah berpikir kritis, dan kita juga menuntut bahwa menggunakan pendekatan deep learning, yaitu salah satunya adalah menyenangkan. Nah, ketika di lapangan saya dapati bahwa salah satu permasalahannya adalah ketika penggunaan teknologi khususnya HP. Karena ketika misalkan saya mencoba untuk melakukan asesmen dengan mengizinkan kepada siswa untuk menggunakan handphone, mayoritas dari mereka itu menggunakan HP, tapi dalam konteks langsung menanyakan permasalahan dan solusinya ke ChatGPT ataupun AI yang lain. Jadi di satu sisi kita menggunakan teknologi, tapi di sisi lain tidak kemampuan critical thinking siswanya itu tidak terbangun. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu Elizabeth Susan, kalau menurut Ibu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru ketika menggunakan teknologi tetapi tetap meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi siswa itu tidak hanya mengambil jawaban dari ChatGPT, mereka kadang tidak paham dengan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Sakaria, bagusnya pertanyaannya ya. ChatGPT itu jadi lebih baik dan memberikan nilai lebih kalau yang pakai itu pinter, bener nggak? Kalau yang pakai nggak pinter, dapetnya apa? Informasi aja. Dia nggak bisa dapet apa-apa dari ChatGPT, nggak bisa menjelaskan ulang gitu ya. Tapi ChatGPT itu akan sangat berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang yang paham apa sih yang mau dicari lewat ChatGPT, bener nggak? Gitu. Jadi sebetulnya yang harus dikuasai dulu adalah critical thinkingnya daripada teknologinya sih. Gitu. Again, penggunaan teknologi gitu tuh kan suka kadang-kadang keblinger gitu ya. Ini jujur aja sih, frankly speaking, banyak orang-orang yang ngajak, oke, harus menyenangkan pakai teknologi. Menyenangkan buat siapa? Buat muridnya menyenangkan nggak? Kalau itu jadi menyulitkan, teknologi kadang-kadang jadinya nggak menyenangkan gitu. Lihat, kalau kita ngomong menyenangkan itu dari sisi siapa? Point of view-nya siapa sih? Yang menyenangkan buat gurunya membuat aktivitas belum tentu muridnya seneng loh. Gitu, makanya perlu banget assessment for learning. Apa sih, tahu betul apa yang disukai murid, apa yang menyenangkan buat murid-murid, sehingga kita bisa bikin pembelajaran yang selaras. Penggunaan teknologi tuh saya lebih suka pakai penggunaan teknologi yang tepat guna. Kalau emang untuk proses ini menyenangkan tuh tanpa harus menggunakan teknologi, that's it.
Kalau anak-anak dapet ternyata proses critical thinking tanpa menggunakan apapun dari diskusi itu ternyata lebih dapet tuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kita mau kecepatan, yang waduh anak-anak berkomunikasi misalnya, mau tahu menganalisis data pakai Google Form, tepat guna nggak kira-kira? Tepat guna kan ya? Karena Google Form yang digunakan buat bikin survei misalnya gitu. Sebetulnya ya kembali lagi kepada critical thinkingnya dulu sih, baru alatnya apa. Teknologi itu kan sebenarnya kan alat bantu. Alat bantu seharusnya bisa memaksimalkan kita buat mencapai tujuan yang diinginkan gitu ya. Jangan sampai alat bantu jadi mempersulit gitu. Anak-anak jadi lepas kayak tadi ceritanya Bapak, nggak ada critical thinkingnya. Padahal kalau di SMK itu tuh aku senengnya pembelajaran di SMK tuh sebenarnya kontekstual karena vocational kan ya. Benar-benar lihat situasi kebutuhannya apa nih, udah spesifik banget konteksnya. Konteks misalnya otomotif gitu kan ya. Kalau Bapak apa Pak ininya SMK-nya? Ke bidang keahliannya? Saya usaha layanan wisata. Wisata ya, tourism kan ya. Nah, ini juga lihat konteksnya. Ini tuh asik banget sih menurut aku belajar di SMK tuh. Gitu. Gitu ya Pak, semoga menjawab pertanyaannya Pak Zakaria. Adik dong ya. Anda masih adik Zakaria. Enjoy prakteknya di SMK ya Kak. Terima kasih Kak Zakaria. Satu lagi Bu Susan, mungkin Boleh. kalau tadi yang 2 sudah laki-laki, saya coba yang perempuan ini. Dari Ibu Eli Purwanti. Iya betul ya, Ibu Eli Purwanti. Silakan Ibu. Iya, baik. Terdengar suara saya? Terdengar. Dengar Bu Eli. Ya, terima Saya kasih. ingin minum sebentar sambil minum Ibu. Oh iya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dan juga terima kasih untuk ilmunya. Ini luar biasa materinya. Yang ingin saya tanyakan tadi adalah terkait di proses pembelajaran deep learning itu, berarti apakah pembelajarannya ini harus selalu berbasis project, itu satu. Kemudian untuk laporan hasil akhir, apakah laporan hasil akhirnya itu harus dalam bentuk deskripsi atau rubrik? Nah, untuk rubriknya itu sendiri, apakah harus guru yang menentukan, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, ataukah ada rubrik yang bisa kita adopsi, kita sesuaikan dengan materi atau dengan proses penilaian yang akan kita lakukan gitu. Ya, mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Terima kasih Pak Susan. Oke. Bu Eli, pertanyaan pertamanya haruskah selalu berbasis project? Enggak, Bu. Project itu hanya salah satu strategi yang dipakai. Jadi bisa pakai project tadi, bisa simulasi, bisa juga eksperimen misalnya. Kalau tadi kita ajak anak-anak buat observasi, kayak tadi aku pergi field trip gitu ya, itu tuh juga bisa dilakukan. Project adalah salah satu strategi aja. Jadi sebenarnya ada pembelajaran lain yang nggak cuma baca buku, textbook, mengerjakan LKS gitu ya, yang lebih bisa menstimulasi anak buat mengembangkan kompetensi secara lebih mendalam. Itu tadi misalnya bermain peran, itu juga bisa dilakukan. Bikin drama, belajar komunikasi gitu, tapi di situ ada konten tertentu misalnya. Jadi nggak cuma project ya Bu, ada berbagai strategi yang Ibu bisa gali lebih jauh. Kira-kira ini bisa nggak sih kalau pakai simulasi itu anak-anak berkembang nggak ya kompetensinya, dengan cara apa berkembang? Gitu sih. Kalau pakai eksperimen, misalnya ada eksperimen IPA gitu, yang ada prosedurnya, anak-anak melakukan sesuatu, coba gitu. Kalau pengalaman di sekolah saya, anak kelas 6 bikin membuktikan tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi ada alat-alatnya yang dipakai, eksperimennya dengan A, B, C, terus compare, apa ya bedanya? Kalau si gelombang bunyi ini medianya adalah tali plastik, apa bedanya sama tali yang enggak plastik? Jarak ini bisa nggak menentukan seberapa banyak bunyi cepat ditangkap apa enggak gitu ya? Medianya apa gitu-gitu kan? Itu tuh juga
belajar analisis loh, gitu, yang dapat dilakukan secara lebih mendalam gitu sih Bu. Ya, jadi kalau ditanyain harus selalu berbasis project, enggak. Silakan Ibu boleh gali, boleh cari informasi apalagi, strategi apalagi yang kira-kiranya cocok dengan kelasnya Ibu gitu ya. Again, si strategi ini juga harus Ibu sesuaikan dengan kebutuhan murid-muridnya. Gitu, nggak semua topik, nggak semua materi, dan nggak semua kelas itu juga harus dipakai project terus gitu kan ya. Yang kedua, laporan hasil belajarnya gimana? Apakah harus deskriptif atau rubrik? Kalau laporan hasil belajar kan sebenarnya report itu keluarnya angka ya Bu. Ya nggak apa-apa juga dengan keluarnya angka. Tapi saran saya, angka itu harus disertai dengan penjelasan sih. Kalau dia bilang, oke, nilai matematikanya tuh 90 itu bicara soal apa sih? Kita tahu apa, anak itu dengan 90 itu hebat, tapi apa gitu. Oh, ternyata 90 itu dia paling bagus tuh di data misalnya. Data dan probability. Belajar statistiknya, konsep statistiknya bagus Bu misalnya. Dia bisa melakukan apa? Gitu loh. Sebenarnya kalau deskripsi itu tuh adalah hal yang perlu banget kita ketahui sebagai gurunya anak-anak, gurunya murid-murid, bahwa murid kita ini kalau dengan nilai segini nih, kemampuan apa sih yang udah dia dapat. Makanya ada rubrik tadi ya Bu, karena dengan si deep learning assessment otentik, kita nggak bisa ngasih nilai anak sembarangan 90 tapi nggak ada judgementnya, nggak ada evidence ya kan gitu. Jadi kita tahu betul kalau dia tuh nilainya tuh 70, kenapa? Oh, karena dia masih ada di kriteria 2 misalnya. Apa itu? Oh, dia masih gini gitu. Itu ya Bu. Jadi sebetulnya bukan harus diminta nanti di hasil akhirnya deskriptif. Hasil akhirnya ada angka nggak apa-apa, tapi angka itu bicara apa soal kompetensi anak. Itu yang ada di rubrik yang bisa kita jelaskan sebagai evidence-nya. Itu. Ini masih ada lagi ya pertanyaannya ya. Rubriknya bisa nggak dari proses pembelajaran yang mau dilakukan anak-anak. Nah, ini yang sudah saya sebutkan dalam siklusnya Bu. Sebetulnya perlu diketahui Ibu mau menilai apa dulu. Mau menilai proses kolaborasi dan komunikasi gitu. Ada topik apa yang mau dipakai buat kendaraan untuk menilai ini. Kira-kira aktivitas apa yang mau dilakukan, justru itu duluan ya Bu. Baru jadi rubriknya. Gitu. Kira-kira menjawab pertanyaannya nggak Bu Eli? Masih mute Bu. Ya, baik Kak Susan, udah terjawab. Artinya yang sudah di kami di sekolah kami pun seperti itu. Cuma tadi ingin lebih, karena kebetulan juga kita melakukan tiap tahun itu ada 3 proyek yang dilakukan oleh semua jenjangnya. Artinya selain nilai raport yang berbentuk bentuk angka yang dijabarkan gitu juga ya, dengan deskripsi, anak juga menerima raport dalam bentuk raport project gitu. Jadi raport project itu, sorry Bu, klarifikasi, seperti portfolio gitu ya Bu? Iya, kayak kumpulan portfolionya. Berkembang, belum berkembang, ya betul. Itu tuh sebenarnya satu bukti otentik sih buat anak-anak tuh udah bisa apa dan belajar apa. Makanya saya sarankan sebetulnya anak-anak itu bukti, selain reportnya tuh juga ada portfolionya. Itu jadi pelengkap gitu ya, jadi sungguh-sungguh tahu. Kita lihat sendiri, oh ternyata bener ya yang waktu project ini tuh dia udah apa gitu sih. Thank you Bu buat sharingnya. Terima kasih Bu Eli. Ya, Bu Susan, ini luar biasa banget. Sudah jam 9 lewat ternyata. Udah 9 lewat 2 menit. Seru banget, karena juga ini pembelajarannya deep banget gitu kan ya Bu Susan. Terima kasih sekali Bu Susan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk pertanyaannya. Kami perlu batasi karena berhubungan dengan waktu juga. Tapi tadi seperti di awal yang Pak Rizky sampaikan, setelah ini akan ada info-info menarik juga yang akan disampaikan oleh Pak Rizky. Bapak Ibu mungkin bisa disimak juga sebelum kita masuk ke penutup nih. Oke, baik Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Oke, baik, lihat sesi malam hari ini gitu ya. Jadi teman-teman semangat belajarnya luar biasa. Tadi di awal angka 600, ini terakhir tuh hampir 900-an tadi teman-teman, dan itu terlihat antusiasmenya terlihat dari komentar-komentarnya.
Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan live terlebih dahulu. Jadi ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Ini dari 2 hari kemarin itu sebenarnya salah satu episode teman-teman di Deep Learning. Jadi jangan jadi guru itu udah bikin 4 episode. Episode yang pertama itu konsep dasarnya. Jadi saya ngundang langsung beberapa orang praktisi gitu ya. Salah satunya yang nyusun naskah akademiknya, Bu Niken di sini, teman-teman semuanya. Kemudian episode kedua, kalau teman-teman ingin jadi fasilitator deep learning kayak apa, ada lengkap teman-teman 2 episode. Kemudian episode ketiga, 4 pilar deep learning. Tadi salah satu yang disampaikan di sesi ini itu teknologi. Jadi teknologi itu salah satu pilar dari deep learning teman-teman semuanya. Ada 4 pilar yang lainnya, 3 pilar yang lainnya. Dan terakhir sesi ini ada yang namanya berkaitan dengan assessment Bapak Ibu semuanya. Nah ini udah 4-4-nya. Kalau teman-teman baru mengikuti hari ini, silakan bisa ke Instagram YouTube-nya Jangan Jadi Guru, silakan bisa dikunjungi secara gratis, teman-teman bisa lihat di sana, semuanya bisa aksesnya gratis teman-teman semuanya. Nah, saya ingetin lagi, jadi kita udah 2 kali sesi pertama kemarin bersama 3 narasumber ini sama Bu Susan, ada satu sesi bonus sama saya teman-teman. Jadi 2 hari ini kita mungkin banyak mikir, nah prakteknya kapan? Nah nanti sama saya langsung praktek teman-teman. Saya kasih beberapa prompt untuk bikin rubrik yang tadi disampaikan oleh Bu Susan, untuk bikin pembelajaran atau assessment yang deep learning kayak apa dalam waktu menit teman-teman. Jadi yang penting kalau teman-teman tahu muridnya kayak apa, teman-teman tahu tujuannya apa, kayak tadi tujuan kompetensinya apa, kolaborasi, kompetensi. Nah nanti kita akan bikin rubriknya bareng. Itu tuh teman-teman semuanya. Jadi nanti ada sesi bonus. Sesinya kapan? Nanti akan saya infokan teman-teman semuanya. Nah teman-teman mungkin bertanya gitu ya, Pak gimana dapat materinya Bu Susan, Pak Akas, Bu Pak Umam gitu ya, atau pingin dapat ide-ide assessment kayak apa, dan dapat sesi bonus nanti kayak apa, dan dapat sertifikat. Nanti teman-teman silakan isi link ini aja teman-teman semuanya, nanti akan di-share sama teman-teman panitia di grup ya, setiap grup teman-teman semuanya untuk bisa isi link tersebut gitu. Seperti itu teman-teman semuanya, silakan kalau ingin dapatkan ini semuanya silakan isi link itu aja. Sekali lagi terima kasih. Kami dari Jangan Jadi Guru senang sekali dengan antusias belajarnya teman-teman semuanya. Monggo nanti bisa diisi link tersebut untuk kita terus belajar deep learning. Nanti akan ada sesi-sesi deep learning lainnya. Setelah ini jangan leave grup WA juga atau grup Telegram juga, akan kami infokan sesi-sesi deep learning yang lainnya. Saya kembalikan ke Bu Lena.